Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ewal Channel. Jadi di video kali ini saya mau mereview atau memberikan penjelasan sepengetahuan saya, sepengalaman saya tentang senar penyu. Oke, sebagai salah satu merek senar yang paling populer di kalangan para pemancing, senar penyu ini tentu sangat familiar ya dan sangat banyak digunakan. Di samping ya secara kelebihannya kualitasnya lumayan bagus dan juga harganya cukup ekonomis. Namun demikian semua merek tentu memiliki apa ya istilahnya kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita bahas untuk senar penyu ini seperti apa kelebihannya dan seperti apa kekurangannya. Simak videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja yang pertama, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, senar penyu ini adalah senar yang dikategorikan sebagai senar yang cukup kuat atau lebih jelasnya cukup kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki nilai yang sangat ekonomis. Jadi harga untuk senar sekuat ini gitu ya, ini bisa dibeli dengan harga kurang dari 30.000 ke bawah ya. Padahal untuk merek-merek yang sekelas dengan ini kekuatannya gitu ya, untuk merek lain itu bisa harganya di atas 45.000 ke atas. Selanjutnya kelebihannya senar penyu ini juga dia mudah didapat ya. Hampir di setiap toko pancing dia pasti ada senar penyu ini ya. Selanjutnya untuk aneka ragam, aneka ukurannya juga sangat komplit ya. Ragamnya dari segi warna, ada yang merah, kemudian ada yang kuning, ada yang hijau kekuningan, ada yang bening, ada yang coklat gitu ya. Banyak ya. Ukurannya mulai dari 0,20 sampai dengan 1 sekian milimeter lah ya untuk diameternya gitu. Jadi sangat sangat banyak ya, sangat beragam gitu. Jadi biasanya kalau senar itu ada satu merek yang hanya bikin senar kecil aja, misalkan dari 0,20 sampai dengan 0,35 mm diameternya udah gitu ya. Selebihnya nggak buat lagi atau sangat sulit didapat gitu. Ada lagi yang sebaliknya, hanya istilahnya hanya membuat senar yang ukurannya besar gitu ya, dari mulai 1,2 mm diameternya ya, 1,2, 1,3, 1,4 sampai dengan 2 mm. Ada juga yang seperti itu. Sementara untuk yang kecil, untuk merek tersebut dia tidak buat atau susah mencarinya. Nah, untuk penyu ini kembali saya katakan ini sangat komplit ya. Dari ragam jenis warnanya, kemudian ragam jenis ukurannya sangat komplit, sangat lengkap. Selanjutnya untuk kelebihannya senar penyu ini ya, karena dia karakternya baik yang kecil maupun yang besar, dia agak sedikit kaku ya. Jadi senar penyu ini juga bisa digunakan dua fungsi, untuk senar inti dan untuk dibuatkan leader. Biasanya ya kalau para pemancing untuk membuat leader dadakan bisa menggunakan ini senar penyu ini ya. Sementara yang saya pegang ini adalah ukurannya 0,28 ya, dengan bobot tahannya di 7,5 kg dan 15 lbs ya. Kalau lbs itu adalah satuan bobot ya, biasanya kayak gitu. Jadi cukup handal. Dia bisa tahan 7,5 kg untuk ukuran yang 0,28 ini ya. 0,28 ini biasanya kalau untuk senar inti digunakan untuk memancing ya seperti ikan mas ya, kemudian ikan nila ya, sejenis-jenis itulah gitu ya. Kalau untuk ikan yang lainnya biasanya dia cari yang lebih tinggi lagi nomornya ya. Nah, review yang ini karena di sini sepengetahuan saya untuk segala jenis warna di merek penyu ini ya, yang paling kuat itu adalah senar yang bening ini ya, senar yang bening ini. Yang multifungsi juga senar yang ini ya, yang warna bening daripada senar-senar penyu yang dia memiliki kontur warna seperti merah gitu ya, kemudian coklat, kuning, dan hijau dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya seperti itu ya. Kalau untuk yang bening ini yang paling kuat adalah yang bening ini, biasanya kayak gitu. Entah kenapa, pokoknya saya punya keyakinan seperti itu aja. Kalau beli senar penyu, apalagi kalau yang hitam itu jelek, yang agak gelap tuh ya, itu jelek. Dia jeleknya saya katakan dia rentan putus ya. Tapi kalau yang bening ini paten, ini pokoknya paten aja ya.
mantap pokoknya. Oke, jadi itu serangkaian kelebihan atau nilai plus dari senar penyu yang saya review ini ya. Kita lanjutkan untuk minusnya seperti apa. Oke, minusnya untuk di senar penyu ini ya, karena dia karakternya kaku ya, sedikit kaku lah ya. Ini sedikit kaku, jadi tidak luwes. Kalau kita bandingkan dengan senar-senar inti, ini kan karakternya senar inti sebetulnya, bukan leader ya. Seperti di di Waterland gitu ya, Golden Fish gitu, dia beda ya. Kalau dia konturnya lebih, senarnya jatuh gitu, jadi gini gitu kan. Kalau ini dia gini, posisinya seperti ini ya, nggak jatuh gitu, nggak gini gitu, senar itu nggak gini. Nah, jadi ini agak kaku ya untuk senar ini. Senar penyu yang biasa dibeli itu karakternya memang kaku. Karena dia memiliki kontur yang kaku, senar penyu itu ya, baik yang warna bening atau warna yang lainnya, dia tentu pasti agak sedikit kaku lah, beda dengan senar-senar yang lain, sehingga bermasalah itu di reel ya, di reel. Untuk penggulungan reelnya, senar penyu ini kurang begitu bisa rapi gitu, pas kita gulung menggunakan reel itu. Kalau dia nggak megar ya, si senarnya nggak megar gitu ya, dia akan kusut atau dia melebar ke samping gitu ya. Karena memang itu tadi karakter kakunya yang kurang begitu baik ya kalau digulung dalam reel ya. Apalagi yang reel kecil seperti drag yang di bawah 2500 ya, sampai dengan drag 800 sampai dengan 2500, tentu dia kecil kan diameter untuk itunya ya, penggulungnya ya pada reel, maka senar penyu ini kurang efisien. Selanjutnya yang kedua, dia memiliki kebeningan. Kalau kita lihat nih flash cahaya tuh ya, ada flash cahaya ya, flash cahaya pada senar ini dia terlalu over, jadi senarnya terlalu mengkilau lah ya, istilahnya seperti itu. Karena mengkilau ini dia sudah pasti licin ya, senarnya sangat licin gitu. Ada yang senar itu kan ada yang agak sedikit kusam, biasanya dia agak kesat ya, Kalau senar penyu ini dia cenderung licin, dia licin ya, dia tidak kesat ya. Nah ini juga bermasalah ya, ketika digolong di reel tersebut ya, di reel yang kita punya, dia selalu ya tadi, kalau dari dari kakunya dia bisa megar ya. Kalau dari licinnya ini ya, dia nggak beraturan, jadi lingkaran gulungannya itu nggak merata gitu, biasanya kayak gitu, suka benjol-benjol ya gitu. Karena dianya ini sangat licin ininya gitu, konturnya sangat licin. Kita kembali ke karakter senar yang licin tadi ya. Yang pertama tadi dia terlalu kaku, kemudian dia terlalu licin ya. Karena lihat aja nih sampai berkilau seperti ini ya. Ini kan sangat licin ya. Sehingga ketika senar ini digunakan untuk leader atau digunakan untuk senar inti yang dikaitkan ke swivel atau dari leader ke pancing, senar ini mudah terbuka kalau di dalam air gitu ya. Walaupun kita sudah ikatan kita sudah bagus ya, tapi karena dia kantornya licin gitu ya, kalau dia apalagi kalau hentakan ikannya tiba-tiba, pasti copot itu, kemungkinan besar copot. Jadi ketika dia diikat, dililit-lilit di kail misalkan ya, kemudian kita tarik benar-benar sudah kuat gitu kan, karena dia kaku pasti dia agak sedikit memuai, apalagi ketika dia di dalam air gitu ya. Kemudian lebih ininya lagi, karena karakternya dia licin, di dalam air lebih licin lagi ini, jadi nggak kesat gitu. Sehingga banyak terjadi ketika strike dadakan itu, biasanya si kail itu suka terbawa ikan, jadi terlepas dari senarnya. Di swivel pun sama ya, ketika digunakan menjadi senar inti untuk penyu ini sering copot ya, sering copot. Selanjutnya yang terakhir, ke nilai minus daripada senar penyu ini adalah ini auricle-nya, atau dia istilahnya ya, kalau di istilah kita itu keritingnya. Senar itu kalau yang cek senar itu biasanya seperti ini, kalau saya cek ya di tempat saya, orang-orang cek senar bagus, bukan bagus ya, enak atau tidaknya, dia biasanya begini, jepit pakai kuku. Nah seperti ini, dia sudah kayak keris ya, tarik sekali aja yang tadinya lurus sudah jadi kayak keris kayak gini ya. Nah, dan yang masalahnya itu, kalau senar yang lain ditarik sekali
sama seperti ini, keriting juga ya, kayak keris. Tapi ketika ditarik 2-3 kali posisinya akan sama, hanya seperti ini, seperti keris ini ya. Tapi kalau senar penyu ini kalau kita tarik lagi, artinya misalkan kita sudah gunakan 1 sampai dengan 3 kali strike, maka dia akan membalik. Tuh. Dia akan lebih parah ya. Dia akan lebih parah. Kita cari sini nih yang di ujung. Tuh. Nah, ini kan parah ya. Seperti ini posisinya, lihat dia udah kayak huruf S ya, apalagi kalau kita beberapa kali senarnya hampir berbalik tuh, bikin O ya kayak gini. Nah, kalau di senar-senar yang lain ya, di senar-senar yang lain itu cukup segini aja, cukup keriting gini aja gitu. Nah, ketika kita tarik sekali ya udah cukup keriting gini aja kayak keris gitu. Selanjutnya ketika kita tarik lagi gitu kan, atau strike lagi, dia kena beban lagi, hanya seperti ini aja udah gitu. Tapi kalau senar penyu, semakin dia sering kena tarikan, maka semakin kusutnya semakin berlebihan. Seperti itu ya. Jadi ketika kita gunakan untuk leader, itu kail itu sampai berbalik atau berputar gitu ya. Jadi nggak jelas gitu ya, nggak bagus lah posisinya gitu. Kalau ditaruh umpan, kebayang ini kailnya jadi menghadap ke atas ke sini ya. Nah gitu ya. Mohon maaf kalaupun ada perbedaan persepsi atau penilaian. Saya hanya menyampaikan sepengetahuan saya ya. Karena senar penyu ini atau senar cap kuya ya, semenjak dulu dari tahun 1990-an gitu ya, 96 saya sering menggunakannya. Jadi insya Allah saya sedikit tahu banget lah untuk karakter senar penyu ini. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.